Baru 1 kali mau bakar, itu ternyata yang datang ini berbagai macam jenis. Ya, katanya ada kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Jadi si sate gagak ini makanan favoritnya bangsa genderuwo ya. Nah, habis dibakar satu, lah di atasnya satenya ini dikasih minyak arofah ya. Dikasih minyak arofah ini biar untuk mengundang bangsa-bangsa gaib untuk datang ke situ. Lah, dari rumah Mas Ridwan ini sudah membawa sampel atau uang contoh ya. Jadi misalkan bawa uang 50.000, 100.000 atau 20.000 lah. Mas Ridwan ini sudah membawa sampel ke tempat ritual tersebut. Ya, baru dibakar satu, itu yang datang itu sudah banyak ngantri, kayak orang belilah pada umumnya beli sate ngantri nih satu sampai belakang, itu ternyata ribuan yang datang ke tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan di channel Cerita Malam ya. Selamat malam sobat cerita malam. Semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah ya. Ya, jadi saya ini mendapatkan cerita dari subscriber saya. Dia orang Jogja ya, yang suka menonton channel ini. Dia mengirimkan email untuk saya menceritakan di channel Cerita Malam. Jadi ceritanya ini di tahun 2006 ya. Di tahun 2006 ini sebut saja namanya Mas Ridwan. Jadi Mas Ridwan ini dulu waktu masih jadi bujangan ini suka mencari ilmu-ilmu sejenis pesugihan, ilmu-ilmu pelet ya. Ya, sebelum dia melakukan ilmu tersebut, dia itu mempunyai kenalan seorang dukun ya, masih di daerah Jawa Tengah. Dia punya kenalan dukun, dia itu konsultasi sama dukun tersebut ya, bahwasanya kalau Mas Ridwan ini kepengin mempunyai ilmu kebal. Pertama kepengin ilmu kebal. Nah, pada waktu itu sudah diajarin sama dukun tersebut. Akhirnya si Mas Ridwan ini lari ke terminal untuk mencari musuh-musuhnya ternyata. Jadi si dukun ini kan sudah bilang, kamu kalau saya kasih ilmu kebal jangan buat yang aneh-aneh, buat untuk jaga diri saja. Nah, karena Mas Ridwan ini pemikirannya belum dewasa mungkin, akhirnya dia lari ke suatu terminal ya. Di situ ketemu orang, ketemu siapalah, dia itu besar kepala karena si Mas Ridwan ini mempunyai ilmu kebal ya. Pada di situ Mas Ridwan pun mencari masalah sama orang terminal, katanya itu preman di daerah terminal tersebut. Nah, si preman itu pun kalah sama ilmu yang Mas Ridwan punya ya. Setelah Mas Ridwan kalah, merasa sudah puas, dia pulang lagi ke rumah dukunnya ya. Kata si Mas Ridwan ini kepengin mempunyai ilmu yang bisa menggandakan uang atau sejenis ilmu-ilmu pesugihan lainnya. Nah, pada akhirnya Mas Ridwan ini diarahkan untuk menuju ke gunung. Nah, di gunung ini suruh ngapain? Mas Ridwan tanya sama dukun tersebut. Nah, di situ dia itu disuruh pesugihan jualan sate gagak. Nah, pada waktu itu semua sudah diritualkan semua oleh si dukun tersebut. Kalau nggak salah waktu itu hari Rabu. Hari Rabu itu Mas Ridwan mulailah berangkat ke gunung tersebut sama dukun. Lah si dukunnya ini ternyata nggak mengantarkan sampai ritualnya selesai, tapi cuman di depan pintu gunung tersebut. Nah, di depan pintu gunung tersebut ternyata sudah ada juru kunci yang sudah biasa mengantarkan orang untuk ritual tersebut ya. Singkat cerita, Mas Ridwan pun selesai berbincang-bincang sama si dukunnya tadi itu ya. Mas Ridwan masuk ke dalam gunung lah. Di
di hutannya itu ternyata sudah ada sejenis pendopo nih ya, yang buat khusus ritual. Selesai sampai di situ, sudah diberikan arahan sama juru kuncinya. Juru kuncinya ini pun ternyata juga ikut pulang, nggak menemaninya di tempat tersebut. Kurang lebih di tempat tersebut itu sudah memasuki malam, habis isya ya. Habis isya jam 8, jam 9 malam. Dia sudah mulai menyiapkan ritual-ritual yang diarahkan oleh dukunnya. Setelah semua disiapkan, nah Mas Ridwan ini menyalakan dupa, bakar kemenyan dan lain-lain ya. Ya, setelah semuanya sudah dibakar, nah sate gagaknya ini itu dibawa ke tempat tersebut masih hidup. Jadi enggak kayak bakar ayam nih. Itu dulu kan enggak, ini bawanya hidup-hidup. Disembelih di situ sampai bunyi lah, katanya bunyi si gagak tersebut ini mengundang para makhluk-makhluk gaib yang terdapat di gunung tersebut. Memang gunungnya ini terdengar angker teman-teman ya. Jadi Mas Ridwan ini setelah menyembelih gagaknya tersebut, dibikin sate ini disunduk-sunduk sampai 5 macam ya, sampai 5 tusuk. Setelah baru 1 kali mau bakar, itu ternyata yang datang ini berbagai macam jenis ya, katanya ada kuntilanak, pocong, genderuwo dan lain-lain. Jadi si sate gagak ini makanan favoritnya bangsa genderuwo ya. Nah, habis dibakar satu, nah di atasnya satenya ini dikasih minyak arofah ya. Dikasih minyak arofah ini biar untuk mengundang bangsa-bangsa gaib untuk datang ke situ. Lah, dari rumah Mas Ridwan ini sudah membawa sampel atau uang contoh ya. Jadi misalkan bawa uang 50.000, 100.000 atau 20.000 lah. Mas Ridwan ini sudah membawa sampel ke tempat ritual tersebut. Ya, baru dibakar satu, itu yang datang itu sudah banyak, ngantri kayak orang belilah, pada umumnya beli sate ngantri nih satu sampai belakang, itu ternyata ribuan yang datang ke tempat tersebut ya. Baru sudah dibakar satu, Mas Ridwan ini mau mengucapkan gini, kalau istilah Jawanya ya, kamu bawa uang segini itu sekopor lah. Mas Ridwan ini mau mengucapkan seperti itu tidak bisa, karena melihat sosok-sosoknya itu pun sudah menyeramkan. Yang akhirnya baru satu nih yang dibakar itu gagal, karena Mas Ridwan ini tidak bisa berinteraksi langsung dengan makhluk tersebut. Nah, waktu sudah mulai malam ya, juru kuncinya ini mengecek orang ritual di tempat tersebut, bahwa senter kan, karena gelap, bahwa senter loh, kok ternyata Mas Ridwan ini lari ke tempat juru kunci tersebut. Katanya bilang, saya ini udah pasrah, nggak kuat melakukan ritual ini. Ternyata itu yang datang itu banyak. Saya kira, Mas Ridwan nih bilang, saya kira yang datang itu cuma beberapa aja. Ternyata itu dari berbagai jenis makhluk gaib hadir di tempat tersebut. Nah, pada akhirnya Mas Ridwan pun ikut pulang sama juru kuncinya tersebut. Lah, sate gagaknya yang tadi ditinggal, yang sudah mau dibakar siap itu nggak jadi teman-teman. Akhirnya ditinggal begitu saja. Lah, sempat di rumah juru kuncinya tersebut, juru kuncinya itu bilang, sampean Mas, kalau bisa berinteraksi langsung dengan makhluk tersebut, contoh sampean bawa uang 100.000. Nah, sampean bilang ke makhluknya, bawa uang nih 100.000, satu koper dibawain. Karena apa? Karena uang yang didapatkan itu memang makhluk gaibnya itu yang nyari. Jadi makanan favoritnya itu bangsa genderuwo. Misalkan nih bilang sama genderuwo ya, bisa berinteraksi, nih kamu bawa uang segini, satu koper dibawain pasti, kata juru kunci tersebut.
Karena Mas Ridwan ini nggak berani, akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, di rumahnya juru kunci ini diceritain kan masalah-masalahnya kayak gini, ya memang begitu. Ya resikonya begitu. Asalkan kamu kuat melakukan ritual ini, makhluk itu pun bakal ngasih, kata juru kuncinya itu. Nah, akhirnya karena Mas Ridwan ini merasa takut nggak jadi ritual, akhirnya juru kuncinya ini kasih saran kalau nggak kuat mending sampai di sini aja. Akhirnya Mas Ridwan ini bilang, terus gimana kalau saya nggak jadi ritual, itu saya masih diikutin sama makhluk-makhluk itu atau gimana? Enggak, kata juru kuncinya, nanti saya kasih amalan, terus kamu mandi di sungai ya sampai 7 kali, biar kamu itu gimana, biar enggak diikutin lah, intinya biar bersih lagi kayak seperti semula. Akhirnya Mas Ridwan ini mengikuti arahan dari juru kunci tersebut, mandi di sungai ke 7 ya, sampai 7 kali mandi. Akhirnya setelah selesai disuruh baca mantra oleh juru kunci tersebut. Nah, akhirnya Mas Ridwan ini pulang. Ternyata nggak langsung pulang ke rumahnya, tapi ke rumah dukun yang pertama kali menunjukkan ritual tersebut. Nah, setelah sampai di rumah dukun tersebut, Mas Ridwan ini bilang, Pak, saya nggak jadi ritual. Kenapa? Yang datang itu makhluknya banyak. Ya, pada akhirnya Mas Ridwan bilang begitu. Ya, si dukunnya ini bilang, ya memang kalau mau ritual tersebut, memang yang datang itu banyak. Nggak cuma satu makhluk aja. Terus gimana? Saya batalkan lah. Itu yang dibawa ke gunung tersebut itu dikemanain, ya saya tinggal di gunung, biarinlah karena orang saya sudah takut gitu. Akhirnya si dukunnya ini pun, ya udahlah kalau kamu nggak jadi ritual, nanti coba saya bersihkan lagi lah badan kamu biar nggak ikutin sama makhluk-makhluk yang di gunung tersebut. Akhirnya si dukun ini pun juga menetralisir badan dari Mas Ridwan ini. Ya, akhirnya sudah menetralisir semua, Mas Ridwan pun pulang ke rumahnya. Di rumahnya pun dia sempat bingung, kok saya bisa ya melakukan hal tersebut. Kemarin sudah melakukan ilmu kebal, ini mau kaya tapi dengan cara yang instan. Nah, akhirnya Mas Ridwan ini setelah berpikir-pikir, dia pun mencoba untuk tobat kembali ke jalan Allah. Ya, sepat dari situ dia pun sudah mulai bertanya-tanya kepada ustadz, kepengen tobat, kepengen jadi orang bener lah ternyata teman-teman ya. Jadi ceritanya begitu teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari Cerita Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.